demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Abu Bakar berperan sebagai pengamat. Saya Eka Sarwinda berperan sebagai coach. Saya Cudei Measopa berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Pak Abu. Silakan masuk Pak. Oke, baik. Ya, Mbak Eka, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Silakan duduk Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Eka. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi begini Bu Eka, Iya, Pak. tujuan saya datang ke sini menjumpai Bu Eka Iya Pak. terkait dengan kegiatan coaching. Iya Pak. Jadi saya mau menanyakan gimana nih terkait dengan kegiatan coaching yang mau Bu Eka lakukan, apa jadi dan kapan itu direncanakannya? Iya Pak. Insya Allah jadi kita laksanakan hari ini Pak ya. Hari ini ya? Iya Pak. Pukul berapa? Kira-kira pukul 10 nanti Pukul Pak. 10 nanti ya. Pas anak-anak istirahat. Terkait dengan coaching yang akan Ibu Eka laksanakan, Iya Pak. saya ingin diskusi nih beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching. Boleh Bu Eka ya? Ya silakan Pak. Yang pertama saya ingin tanyakan nih sama Bu Eka, rubrik penilaian coaching yang akan Ibu Eka laksanakan nanti itu gimana Bu? Baik Pak, pada saat kegiatan coaching nanti rubrik penilaian yang saya gunakan itu langkahnya sesuai dengan alur tirta Pak ya. Alur tirta ya? Iya Pak, yaitu tujuan, identifikasi, Iya. rencana aksi, Iya. dan tanggung jawab Pak. Oke, mantap, menggunakan alur tirta ya. Iya Pak. Selanjutnya Bu Eka, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Eka nantinya apa itu? Insya Allah Pak, pada saat kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan ketiga-tiga kompetensi inti yang ada pada kegiatan coaching Pak. Iya, tiga-tiganya ya. Iya, rencana saya Pak. Boleh disebutkan deh yang tiga-tiganya itu? Boleh Pak, mendengarkan aktif, Iya. kehadiran penuh, Iya. dan kerjaan berbobot. Iya, bagus, luar biasa ya. Jadi dari tiga kompetensi itu, saya ingin tahu nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Eka observasi? Tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya? Iya, Pak. Oke, saya catat ya, pertanyaan Iya, Pak. berbobot. Wah, oke. Selanjutnya Bu Eka, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator ketercapaian dari pengembangan yang akan dilakukan nanti. Indikator Indikatornya ya. ketercapaian pengembangan pada saat kegiatan coaching nanti Pak, saya mungkin menggali potensi yang ada pada si coaching melalui kata inti ya Pak ya, melalui kata kunci. Kata kunci ya. Pertanyaan-pertanyaan kunci ya. Iya, melalui kata kunci nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi dapat menemukan atau menggali ide-ide yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sendiri Pak. Wah, luar biasa. Berarti ini yang jadi indikator ketercapaian ya. Iya Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Eka. Semoga sukses nanti pada saat observasinya ya. Insya Allah Pak. Oke Bu Eka, terima kasih. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Cut. Mohon izin waktunya sebentar bisa Bu? Boleh Bu Cut. Ada apa ya Bu Cut? Ini Bu, ada yang mau saya ceritakan. Saya mau berbincang sebentar dengan Bu Eka. Kira-kira apa nih yang mau Bu Cut omongin nih sama saya? Begini Bu Eka, jadi kan saya tuh kan ngajar di kelas 6 nih Bu. Kan Bu Eka tahu sendiri di kelas 6 kan anak-anak sebentar lagi mau selesai meninggalkan sekolah gitu, mau lulus gitu Bu ya. Jadi saya otomatis kan harus bekerja keras nih Bu. Iya. Jadi untuk bisa menyajikan pembelajaran yang betul-betul maksimal kepada anak-anak hingga nanti pada akhirnya anak-anak bisa memperoleh nilai yang bagus Ibu. Iya. Jadi permasalahan saya nih Bu, anak-anak kok ya bisa minat
minat belajar ini lemah gitu, sehingga nilai-nilainya rendah mereka. Baiklah Bu Cut, jadi saya udah mendengar tadi sedikit cerita tentang Bu Cut ya. Kira-kira nih yang ingin Bu Cut dapatkan dari perbincangan singkat kita hari ini apa ya Bu Cut? Ya, saya sih berharap banyak ini Bu dari perbincangan kita hari ini. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, karena menurut saya permasalahan saya ini rumit sih Bu, buat saya bingung gitu. Seperti itu ya Bu Cut ya. Jadi Ya, Bu. tadi saya sempat menangkap ya tentang permasalahan Bu Cut itu, yaitu tentang permasalahan lemahnya minat belajar pada sebagian siswa ya Bu Cut. Benar-benar Bu, sebagian. Ya. Jadi Bu Cut, dengan permasalahan yang Bu Cut cerita tadi, apa yang sudah Bu Cut lakukan gitu untuk mengatasi tentang lemahnya minat belajar pada sebagian siswa ini? Alhamdulillah sejauh ini saya sudah berusaha, menurut saya sih maksimal ya Bu ya. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu, terbukti dari nilai anak-anak saya yang masih sangat rendah kan Bu. Jadi saya sudah berupaya menciptakan pembelajaran yang menarik lah, saya mampu saya gitu Bu, dengan memakai media-media gitu. Seperti itu Bu Iya Cut ya. Bu, iya. Jadi menurut Bu Cut itu mungkin ada terpikir nih sama Bu Cut, kira-kira ide apa lagi nih yang ingin Bu Cut kembangkan? Saya sih sejauh ini sudah berupaya sih Bu menggunakan media-media, menggunakan pembelajaran seperti menggunakan Infokus gitu, PowerPoint, sehingga anak-anak merasa tertarik gitu. Tapi toh pada akhirnya nilai mereka masih rendah, masih di bawah KKM Bu. Jadi hal itu membuat saya gelisah gitu. Gimana sih gitu supaya saya bisa membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, yang pada akhirnya nilai mereka bagus gitu Bu Eka. Berarti Bu Cut sudah menggunakan Infokus ya sebagai media. Benar Bu. Kira-kira apa lagi nih selain Infokus mungkin yang bisa mengembangkan tadi meningkatnya minat belajar dari siswa? Barangkali begini ya Bu ya, saya sih terpikirnya begini, apakah dengan saya menggunakan pembelajaran, memakai video-video pembelajaran mungkin ya Bu ya, supaya anak-anak mungkin lebih semangat gitu ya Bu ya. Dan saya juga sudah pernah mengkomunikasikan dengan rekan sejawat Bu, bagaimana caranya agar saya bisa memberikan pembelajaran yang baik di kelas agar anak-anak semangat gitu. Jadi mereka juga menyarankan saya membuat variasi dalam pembelajaran. Jadi sampai saat ini mungkin yang terpikir oleh saya Bu, jika saya menggunakan pembelajaran memakai media video barangkali Bu ya, jadi anak-anak mungkin akan lebih semangat Bu. Sudah pernah Ibu lakukan? Belum Bu, sampai detik ini belum. Saya masih menggunakan media sederhana, tapi mungkin ke depannya Bu ya, akan saya pakai. Saya akan mengadopsi video-video di YouTube atau membuat video sendiri mungkin, sehingga anak-anak merasa tidak asing dan bersemangat mungkin. Baik Bu Cut, tadi saya juga sudah mendengarkan cerita permasalahan Bu Cut. Jadi Bu Cut juga sudah mengemukakan kepada saya bahwa Bu Cut sudah ada menerapkan ide-ide yang untuk mengatasinya, dan juga sekarang Ibu sudah munculkan lagi ide-ide yang akan diterapkan ke depan ya Bu. Insya Allah Bu, rencananya seperti itu Bu, supaya pembelajaran ke depannya lebih menyenangkan. Saya berusaha untuk itu Bu. Kira-kira idenya ada yang perlu Ibu Cut tambahkan lagi itu untuk diterapkan ke depan, misalnya ada terpikir nih sekarang? Mungkin di situ saja dulu Bu ya, saya coba buat video dulu yang melibatkan saya di dalamnya, misalnya supaya anak-anak tidak merasa asing. Mungkin seperti itu Bu, saya akan membuat video sendiri tanpa harus adopsi di media lain, tapi saya upload ke YouTube nih. Jadi sehingga anak-anak bisa memperoleh linknya, tidak saya kirimkan video mentah yang membuat memori handphone atau gadget mereka penuh Bu. Bisa demikian mungkin ya Bu, saya lakukan demikian mungkin Bu. Iya, jadi kan ide-ide Bu Cut ini luar biasa ya Bu Cut ya. Jadi ini kapan nih kira-kira akan Bu Cut terapkan? Secepatnya Bu, insya Allah setelah kegiatan ini, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, mungkin akan segera saya terapkan dalam minggu ini mungkin Bu. Insya Allah akan saya coba, karena saya ingin secepatnya anak-anak saya ini cepat bersemangat Bu ya, supaya nanti 2 hari lagi kan akan ujian nih Bu, dalam lama lagi kita akan ujian. Jadi mungkin secepatnya Bu, dalam minggu ini insya Allah. Iya. Ya alhamdulillah ya Bu Cut ya, Bu Cut sudah menemukan ide-ide yang akan diterapkan ke depan nanti ya.
Saya tunggu ya Bu Cut ya, aksi Bu Cut ke depan seminggu lagi ya, kira-kira seminggu lagi ya Bu Insya Allah Cut Bu, ya. dalam minggu ini saya langsung. Nanti Bu Cut hubungin saya lagi, kita Ya. akan bincang-bincang nih bagaimana hasil penerapan dari ide Bu Cut tentang meningkat minat belajar pada siswa Bu Cut. Kita lihat apa ada peningkatan atau tidak ya Bu Cut ya. Insya Allah Bu, akan saya laporkan setiap perkembangannya kepada Ibu. Nanti bagaimana perkembangan tentang pembelajaran anak-anak saya di kelas Bu. Iya. Baik Bu Cut, mungkin saya rasa cukup kita bincang-bincang kita hari ini ya Bu Cut ya. Terima kasih Bu atas waktunya, Sama-sama, sudah Bu memberikan, sudah mendengarkan saya bercerita dan juga sudah memberikan umpan balik seperti ini. Ya. Terima kasih Bu Eka. Semoga bermanfaat Bu Cut ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Eka, apa kabar nih? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah observasi terkait dengan pelaksanaan coaching, Iya Pak. yaitu Bu Eka sebagai coach dan juga Bu Cut Maya Sofa jadi coaching. Jadi gimana nih perasaannya? Alhamdulillah Pak, lega, senang karena istilahnya kan bisa membantu teman sejawat untuk menemukan ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan dia dalam pembelajaran di kelas Pak ya. Luar biasa nih. Izin Bu Eka, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Pak, silakan Pak. Pasca observasi tadi ya. Iya Pak. Saya yang pertama ingin menanyakan gini Bu Eka, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Eka inginkan? Izin menjawab Pak ya. Ya, silakan. Menurut saya yang sudah saya lakukan pada saat kegiatan coaching tadi yaitu mengenai indikator yang saya sampaikan tadi pada Ya, saat benar. observasi Pak ya. Saya sudah melakukan menggali potensi si coachee dari kata kunci dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Sehingga si coachee tadi dia dapat menemukan ide-ide dan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi pada saat pembelajaran di kelasnya. Ya, luar biasa ya. Oke Bu Eka, saya ingin sampaikan juga kepada Bu Eka berdasarkan catatan dan juga hasil observasi saya di sini mencatat dengan baik tadi dari observasi, di mana Bu Eka juga saya dapatkan bahwa indikator ketercapaian dari pengembangan yang dilakukan dia sudah dapat semua. Karena tadi saya lihat ya, Bu Eka juga menyampaikan ataupun memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka berbobot kepada si coachee, sehingga si coachee pada akhirnya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Luar biasa, ini dipertahankan terus ya. Iya Pak. Oke, baik, selanjutnya Bu Eka, Iya, saya Pak. ingin menanyakan, seandainya ke depan ada coaching dengan rekan yang lain lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, mungkin ke depan ya yang ingin saya kembangkan itu Pak mendengar aktif. Mendengar aktif ya? Iya Pak, karena itu memang kelemahan saya Pak. Saat ada orang mengajak saya berbicara, saya susah kali untuk fokus mendengar Fokus, ya. Pak. Jadi untuk apabila nanti ada kegiatan coaching selanjutnya, saya akan terus berlatih di kompetensi mendengar aktif Pak. Mendengar aktif. Karena itu memang luar biasa kelemahan saya Pak. Oke, baik Bu Eka. Semoga kesempatan berikutnya nanti Bu Eka bisa kembangkan kompetensi lain lagi terkait dengan coaching. Wah, luar biasa nih guru-guru hebat nih saya kira ya. Semoga sukses Bu Eka ya. Insya Allah, Terima amin kasih Pak. juga sudah memberi izin untuk observasi pada hari ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas waktu Bapak ya Pak ya, Ya, sudah sama-sama, datang ya. observasi saya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.